Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan dua mode pada kesempatan hari ini. Yang di rumah saat ini adalah siswa yang putri, sementara yang di sekolah yang putra. Di sekolah semuanya hadir, kecuali ada 3 nama di sini yang tercatat. Ada Ahmad Faris Al-Faruq, beliau keterangannya adalah sakit. Berikutnya adalah Muhammad Al-Farizi Natajaya, tidak ada keterangan. Yang terakhir tadi Rocky Fitra Ramadan, keterangannya adalah sakit. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Silakan menyiapkan dirinya masing-masing untuk membuka buku di halaman 158. Silakan dibuka bukunya halaman 158. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Coba semuanya fokus ke ilustrasi ini. Nah. Di sini ada gambar ilustrasi 9.1. Apa bacanya? Seorang? Iya. Semoga yang ada di depan Ustadz ini adalah anak-anak yang setiap pagi dia berangkat ke sekolah melakukan hal demikian. Kalau belum diamalkan. Karena seorang anak yang mau menuntut ilmu, kalau mau dia sukses itu harus minta doa restu. Harus minta izin pada orang tuanya. Walaupun memang orang tuanya tahu jadwalnya sekolah. Tapi dengan demikian orang tua itu akan lebih, ketika mendoakan itu lebih cepat sampai yang anaknya pamit ketimbang anaknya tidak pamit. Ya, jadi ya. Kalau seandainya orang tua udah meninggal kayak mana? Udah nggak ada. Pamit dengan yang ada. Pamit dengan yang ada di rumah. Ada kakak, ada ayah, atau ada pembantu sekalipun tolong dipamiti. Kalau sendiri ya udah paling assalamualaikum gitu. Ingat ya, walaupun di rumah itu tidak ada orangnya, misalnya kalian pertama kali datang ke sekolah karena ayah sama ibunya masih kerja misalnya ya, tetap melakukan adabnya, salam. Karena di dalam rumah itu banyak makhluknya. Ya. Di dalam rumah itu banyak makhluk. Makhluk yang tidak kasat mata. Ya, enggak masalah. Kenapa? Enggak perlu. Yang perlu itu kita kalau ketika rumah penghuninya adalah orang yang beriman, maka di dalam itu walaupun dia banyak penghuni makhluk-makhluk astral, dia adalah makhluk-makhluk yang beriman juga, yang soleh juga. Karena secara logika, setan yang jahat atau makhluk astral yang jahat itu tidak akan betah tinggal di tempat orang yang beriman. Bagaimana dia mau betah orang tiap hari dia ngaji? Bagaimana mau betah tiap hari dia di rumah itu dipakai buat sholat, zikir? Lain hal rumah yang setiap hari dipakai buat musikan, bukan karaokean. Setiap hari karaokean, tidak pernah dipakai untuk ngaji. Dipakai untuk ngaji ketika narik yasinan aja. Nah, kalau seperti itu halnya, maka boleh jadi nanti kalau ada orang yang lemah fisiknya masuk rumah situ langsung kesurupan. Kenapa? Ya di situ banyak energi negatif kalau kata orang ahli supranatural. Ada orang yang bisa melihat ya, walaupun Ustaz tidak percaya, mereka mengatakan, tempat ini banyak energi negatifnya. Itu ya Allah alam, tidak percaya Ustaz dengan seperti itu tidak percaya. Tapi Ustaz yakin dengan Al-Quran dan As-Sunnah dasarnya rumah yang dihuni dengan orang yang beriman, maka penduduknya juga atau yang ada di dalamnya juga paling tidak jin-jinnya adalah jin Islam. Ya, ini Ustadz membuktikan secara pribadi. Dulu di Kebon Pat itu ada tempat yang angker, katanya memang itu tempat mata air ya. Setiap ada orang kesurupan itu larinya ke situ. Semenjak dibangun di situ musola atau ya saat ini masih musola ya. Nggak ada lagi yang kesurupan lari ke sana, dan udah alhamdulillah sudah nggak ada lagi yang kesurupan. Artinya apa coba? Pergi jauh dia kemana? Nggak tahu entah kemana.
Jadi ada di tempat mata air di daerah Kebon 4 depan dekat kelurahan, dekat rumah Kak Zaidan Zitnafan kelas 9 yang punya showroom ini servis. Ya. Jadi itu sebagai bukti nyata. Jadi kalau kalian saat ini diberikan hidayah oleh Allah pulang dari sekolah nanti ini nggak males-males ngajinya. Minimal di kamar terutama khususnya. Kalau di kamar nggak pernah dipakai ngaji, udah di situ setan penuh. Kalau kalian bisa ngelihat matanya dibuka, tabirnya step gitu kan. Nah, semuanya bersusun, numpuk setan semua. Kenapa? Nggak pernah dipakai ngaji. Kan kalau dipakai ngaji setannya pergi. Nggak betah dia. Panas katanya. Ada yang mengatakan, Ustadz, orang yang di ruqyah itu dia settingan Ustadz, mengatakan panas. Ada yang berani mengatakan demikian? Orang yang di ruqyah itu ada nggak di antara kalian yang berpendapat, dia bilang kayak gini, panas, ampun, itu settingan Ustadz, itu bohongan. Ada nggak yang berani mengatakan seperti itu? Itu sungguhan. Kalau ditanya nanti kalau dia udah sadar, kamu tadi ngapain? Nggak tahu. Dia bilangnya kayak gitu. Karena yang berbicara bukan. Nah, termasuk di depan makam. Siapa yang lewat kalau pulang sekolah atau setiap hari dia melalui makam, jangan lupa salam. Seperti tadi itu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Iya. Ya semua nak. Kalau hafal doanya wa yuslih balakum. Maksudnya nanti setelah kita di artinya itu ya. Ketika kita salam itu, nanti suatu saat saya akan sepertimu juga, gitu kira-kira. Itu hanya nunggu soal waktu saja. Gitu ya. Jadi silakan kalian, semoga dapat hidayah dari sini. Perhatikan gambar berikutnya di halaman gambar 9.3 nak. Apa tagline-nya, murid? Jadi kalau suatu saat kalian diberikan nasihat oleh seorang guru, maka terapkan adabnya. Nah. Dengarkan baik-baik. Jangan sekali-sekali dipotong omongannya. Kecuali nanti di akhir sesi dia udah nasihatin, dia silakan utarakan pendapat Anda. Baru kita ngomong. Kalau kita mau bela misalnya, baru kita ngomong. Ustadz, misalnya kan ada yang berantem, terus dipanggil dua-duanya. Ya, gurunya masih ngomong, dia ngomong juga, itu nggak boleh. Dengerin dulu, kalau udah selesai, baru nanti kita mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan. Ya, seperti itu juga. Ketika kalian disampaikan nasihat dengan orang tua, Ustadz yakin pasti ada di antara kalian kalau dinasihatin pasti marah, dongkol, orang tua ini cerewet amat sih, gitu kan. Kalau ada yang seperti itu, jangan langsung ngomong di depannya. Nah, kalau seandainya kalian memang udah dongkol marah, tapi kalian tambahkan, bapak ini apa sih cerewet, udah selesai saat itu juga. Makanya ada orang yang hilaf itu kayak gitu, nah. Ada orang yang hilaf itu apa coba? Karena dia udah marah, yang di depan itu bukannya mendinginkan, malah dikasih api. Makanya sampai orang bunuh. Kenapa orang sampai bunuh? Dia udah marah, udah panas-panasin, dikomporin lagi. Itu bisa jadi sampai meninggal. Kalau sudah meninggal, nggak bisa lagi dia ngembalikan nyawa orang yang sudah mati. Kalau ditebas kepalanya, mana ada orang tebas kepalanya dia masih hidup? Ya kan? Orang yang berbuat jahat itu pada dasarnya dia sadar, dan kalau sudah selesai menghabisi nyawa seseorang, nyesel dia. Mau di penjara, mau diapain juga nggak bakal bisa dia menghidupkan kembali. Makanya bagi manusia yang berakal, sebelum melakukan tindakan sejauh apapun itu, pikir dulu dampaknya apa. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke berikutnya. Di halaman 100 berapa ini? 160 hadis Fadilah. Tolong dibacakan, wahai anak soleh, di paragraf pertama sampai bawah, sampai rasa bahagia. Yang kuat ya.
Seorang ibu, ulangi, seorang ibu. Seorang ibu, mundur lagi, seorang ibu. Ulangi lagi, seorang ibu mundur. Selama masa kehamilan, mundur. Ulangi lagi, kurang. Selama masa kehamilan, seorang ibu mengalami kondisi mundur. Ada yang mundur ke atas. Selama masa kehamilan, mengalami itu ya, bukan mengalamai. Ya. Baik, terima kasih nak. Nah, coba paragraf yang tadi sudah dibaca sama kawannya renungi nak. Setiap kalian sampai dengan sejauh ini, sampai dengan SD SMP ini, dulu kalian pernah bayi. Apa ada yang berpikiran kalau tiba-tiba langsung besar? Tidak ada ya. Semua pasti pernah mengalami bayi. Pernah menjadi seorang bayi, kemudian balita, terus naik lagi ke TK, SD, baru kemudian SMP. Tidak ada orang lahir langsung dia kuliah. Belum. Tidak ada ya. Dan perhatikan nak, sebelum kalian lahir, itu kalian pasti sudah sangat dijaga oleh orang tua kalian. Kalau tidak, kalian sudah meninggal. Anak yang mungkin orang tuanya tidak menghendaki ada di dunia, pasti sudah diakhirkan. Atau mungkin bisa saja dia tadi yang bilang diaborsi, atau dia sudah melahirkan tapi dibuang misalnya. Ada kan yang demikian? Tapi kalau seandainya kalian menyaksikan orang yang membuang anak, kalau menurut usaha pribadi, ini pendapat usaha pribadi, adalah orang tua yang gila kalau menurut saya. Karena dia adalah kecuali memang dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi kalau dalam kondisi dia normal, dalam kondisi dia sehat, banyak di luar sana orang yang pengen dia punya anak. Termasuk ada rekan-rekan di Insar Robani, di Civitas Yayasan Nasowa, ada yang sampai sudah puluhan tahun mereka menikah sampai sekarang belum dikaruniakan anak. Ada anak guru-guru kita yang seperti itu. Ngapain kalian perlu namanya mau ngapain? Itu hanya pelajaran. Jadi kalau ada orang menyebutkan seperti itu, silakan diambil pelajaran saja. Kalau kalian mau kepo, silakan nanti tanya satu-satu. Guru siapa yang kira-kira sampai sekarang belum punya anak. Tapi kalau ada informasi seperti ini, tidak perlu kita tahu siapa. Yang jadi pelajarannya adalah kayak gitu ya. Dan tahu nggak? Orang yang paling diuji itu ya itu tadi, ketika dia menikah, ya Allah belum karuniakan anak. Nah, bagi yang sudah dikaruniakan anak, ternyata ada di antara orang tua itu yang lupa dia. Ada orang yang menikah nggak karunia anak, ada yang dia begitu menikah langsung dikarunia anak, atau mungkin ada yang dia ada hubungan di luar nikah dan karunia anak. Nah, mungkin di antara ini yang di antara seperti ini yang kemudian dibuang. Nah, yang seperti ini tentunya jangan sampai terjadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau ada, tidak ada ceritanya di dalam Islam anak haram ya. Tidak ada ceritanya dalam Islam yang melakukan haram itu adalah kedua orang tuanya. Orang tuanya yang dapat dosa. Anaknya tetap, kalau seandainya nanti anaknya jadi presiden, tetap aja dia jadi orang yang mulia. Yang haram orang tuanya, yang dosa orang tuanya, yang celaka orang tuanya. Kalau seandainya kalian menyaksikan nanti di kehidupan kalian ada orang seperti itu. Ini bapaknya nggak jelas, ibunya nggak tahu, ibunya mungkin ada, bapaknya yang nggak ada, misalnya nggak jelas. Tapi dia sukses. Jadi dokter atau bahkan jadi presiden sekalipun. Jangan kalian menganggap, kamu ini anak haram. Sekali ngomong kayak gitu, kalau dia punya dia berkuasa, di penjara, kita minimal di penjara. Kalau di Indonesia kalau orang yang membuli itu dipersilakan melaporkan dan bisa dipenjara ya. Silakan. Awan itu memang undang-undangnya. Kalau seandainya kita mau main hakim sendiri, bisa jadi ditendang atau ditendang, atau ada yang sampai dia hilang kendali, dibunuh dia. Kalau dibunuh ya, kalau di dalam hukum Arab atau hukum Islam,
sebenarnya kalau orang membunuh itu dilihat objeknya ya. Kalau dia sengaja atau tidak sengaja nanti ada pasalnya. Kalau dia sengaja, kisos namanya. Orang bunuh, balas bunuh. Ada di dalam Al-Quran. Baik, jadi narasi tadi menceritakan bahwa ingat dulu kalian pernah bayi dan menyusahkan ibu kalian. Waktu ibu kalian pertama kali hamil, mungkin sekarang ada yang tahu tuh kalau kondisi ibu hamil itu. Muntah-muntah, mual. Mau makan nggak enak, nak. Udah mulai baru hamil. Terus bertambah. Jangan kalian pikir pertamanya aja Ustaz itu yang enak. Terus pertamanya aja yang nggak enak. Nanti minggu kedua, bulan kedua sampai bulan ke-9 itu nyaman. Enggak. Semakin besar perut ibu kalian itu semakin nggak nyaman dia. Biasa bisa tidur tengkurap atau tidur dengan posisi semaunya dia. Saat ini udah nggak bisa lagi. Kalau dia maksa tidur tengkurap, mati kalian. Nggak bisa napas bayinya, kepencet. Tapi karena orang tua sayang sama kalian, dia rela sampai akhirnya 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari itu dalam ilmu fikih ya, dan dibenarkan oleh medis. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Kondisinya masing-masing. Nah, waktu yang paling sangat sakit yang menyebabkan orang tua meninggal itu adalah ketika melahirkan. Kenapa? Kalau kalian mau tahu nih, Ustaz kan udah 2 anaknya ya. Yang pertama, kedua-duanya Ustaz dampingin. Itu nak darahnya nauzubillah, nak. Darah itu banyak benar yang keluar. Makanya ada orang yang nggak kuat dia sampai meninggal. Banyak darah yang keluar ketika ibu kalian itu melahirkan kalian. Dan sakitnya benar-benar wahnan ala wahnin. Dalam surat Al-Luqman itu diceritakan, ini yang maknanya payah yang bertambah-tambah. Dia udah sakit, tambah sakit lagi. Makanya ada di antaranya yang meninggal. Jadi kalau ada di kelas ini yang orang tuanya sudah meninggal, jangan lupa sampaikan doa. Kalaupun mungkin ada di kelas ini mungkin orang tuanya sudah bukan orang tua kandung, orang tua sambung misalnya. Nggak apa-apa. Kalian tetap ta'zim atau hormat kepada orang tua yang baru, tapi jangan melupakan yang lama, yang sudah almarhum itu. Tetap kalian doakan dengan kesolehan kalian. Itu adalah cara berbakti anak kepada orang tuanya. Ya, ingat. Jadi kalau sudah sampai sedewasa ini, artinya kalau seandainya orang tua kalian nggak ikhlas, terus diminta untuk bayar, nggak akan ada yang mampu di antara kalian. 1 triliun kurang. Mau berapa coba? Nggak ada yang bisa bayar. Mulai dari kalian mengandung, melahirkan sampai usia SMP. Kalau kalian mau menghitung-hitung, sama nanti kayak ayat Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku kata Allah maka la tuhsuha, enggak akan sanggup. Enggak akan mampu. Jadi jangan sampai nanti kalau kalian sudah jadi orang penting, gede, dewasa, orang yang punya jabatan, kalian lupa sama jasa orang tua. Ustaz sebenarnya sangat miris. Jadi melihat kondisi masyarakat kalau seandainya ada beberapa kasus yang anak yang memenjarakan ibunya. Anak yang meletakkan ibunya di panti asuhan. Ingat nak, dulu waktu kalian bayi, kalian nggak dititipin di panti asuhan. Mereka mengurus kalian dengan benar-benar ya dengan kasih sayang. Jangan sampai nanti kalau kalian dewasa besar, kalian orang tuanya sudah kan saat ini lagi gagah-gagahnya tuh orang tua kalian mungkin. Sehingga kalian bisa minta ini, minta itu dikabulkan. Tapi suatu saat akan ada masanya gantian. Mereka tua renta dan nggak berdaya apa-apa, gantian kalian. Jadi jangan biarkan mereka nggak kalian urusi. Di SMPT ini ada orang guru kalian. Jangan tanya lagi siapa namanya ya. Ada yang orang tuanya sudah tua renta. Setiap hari dia sebelum berangkat ke sekolah dia harus menyuapi orang tuanya, harus memandikan dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu dan Masya Allah ini kami apresiasi. Dan semoga nanti kalian juga bisa seperti itu. Kalau kalian dulu kecil dirawat, jangan sampai kalau udah besar malah kalian menelantarkan. Nauzubillah, jangan sampai. Ingat ya, kebalik berputar nak. Waktu kecil diurusi, waktu besar kalian nanti gentian. Kebayang nggak? Kan sekarang nanti kalau kalian udah punya rumah tangga tuh. Kalau seandainya orang tua mau pindah ke anak ke-1, kedua, ketiga itu hal mereka nyamannya di mana. Tapi jangan sampai nanti
mau ke tempat kalian tapi kalian usir misalnya. Nauzubillah, jangan sampai. Kalau bisa kalian balas semua yang sudah mereka lakukan ya di masa tuanya. Kan mereka sudah nggak bisa nyari uang lagi, nah. Udah kakek-kakek, udah nenek-nenek. Bahkan udah ada mungkin yang sakit, ya harus sabar. Ini ada Ustaz di rumah kami, kakek-kakek, nenek-nenek, ya mbah kalian misalnya. Dia udah usianya udah lanjut, terus dia nyusahin. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau mungkin ada orang tua kalian seperti itu, semoga kalian nanti jangan sampai mencontoh. Kan boleh jadi tuh, kalian sekarang SMP, di rumah bapak ibu kalian masih gagah. Ternyata orang tua bapak ibunya itu ada di rumah. Dan kalau seandainya kalian saksikan saat itu bapak sama ibu kalian menelantarkan mereka, jangan sampai kalian balas dendam. Kalau bisa, sebagai anak yang baik, udah kalian sebagai cucunya ambil peluang. Ya udah, saya aja yang ngurusin nenek sama kakek misalnya. Itu malah lebih mulia. Ya. Baik. Ustaz hanya mengingatkan bahwasanya ibu itu adalah punya peran yang paling besar. Rasul pernah ditanya sama sahabat, "Wahai Rasul, siapa yang harus kami hormati atau kami patuhi?" Ditanya sampai 3 kali, jawabnya ibu semua. Ibu yang keempat baru ayah. Jadi ibu itu harus kalian lebih pegang, harus kalian hormati dan harus lebih disayang. Bukan berarti ayah tidak ya, bukan. Artinya jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik dari lisannya ibu kalian. Kalau ibu kalian bilang, setan, jadi setan betulan nanti. Ngomongin binatang misalnya, nyebutin binatang apa, hewan apa disebutin, jadi binatang betulan nanti. Minimal karakternya buas atau sesuai yang disebutkan orang tua. Jadi jangan sampai kalian memancing perkataan orang tua, khususnya ibu, untuk mengatakan hal-hal yang tentunya negatif. Malaikat akan selalu dekat dengannya dan diaminkan, celaka nanti. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan di poin nomor, kita scroll ke bawah. Nah, halaman berapa ini? Halaman 165 nak. Halaman 165. Bagaimana caranya supaya kalian bisa mematuhi kedua orang tua? Caranya yang diajarkan, diperintahkan di dalam buku, mungkin dengan cara kalian sendiri boleh. Yang pertama apa? Mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Ya, jadi kalau orang tua nasihatin jangan dijawab, dengarkan. Kalau nanti terakhir mereka memberikan kesempatan untuk menjawab, baru silakan kalian jawab. Tapi dengan bahasa yang santun. Jangan membuat mereka marah. Yang kedua, membantu kerjaan rumah atau kerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Jadi kalau kalian lihat orang tuanya sedang repot, dibantulah. Ya, nah ya. Jangan kalian, saya kan lagi belajar Ustaz. Saya lagi fokus belajar, besok ulangan. Orang tua lagi sibuk misalnya, lagi ada yang dikerjakan, kalian cuek. Jangan. Bantu dulu orang tua, kalian nanti bisa nyari waktu yang lain. Atau di waktu yang lain semoga kalian bisa. Ya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, caranya adalah senantiasa minta doa restu. Jadi silakan kalian mau kemanapun, mau ngambil keputusan apapun, jangan lupa mohon doa restunya kepada kedua orang tua. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ustadz ingin berkomentar, ini di Zoom kok tidak ada yang bergabung ya dari tadi? Satupun. Dari awal tadi sampai dengan sekarang belum ada yang bergabung. Biasanya yang putri pada rajin. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini bersama melawatkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.